Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan Bapak semua. Puji-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Semoga kita semua mendapat hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan ini mungkin kita berkumpul di sini ingin membahas masalah program kerja aliansi untuk kedepannya, ya. Mau dibawa seperti apa? Karena kita sudah melakukan pengukuhan, mungkin di sini bisa diawali mungkin dari Om Leo, bisa dimulai untuk program kedepannya mau seperti apa? Mungkin Bapak saya persilakan. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan saya yang hari ini hadir di sini, bersedia untuk hadir di sini adalah suatu yang saya anggap kita saling menghormati. Artinya kita juga merasa memiliki aliansi dan kita merasa punya kecintaan terhadap aliansi. Bukan hanya sekedar omongan saya cinta aliansi, tapi memang sudah dibuktikan dengan kehadiran saudara-saudara di sini. Saya sangat merasa bersyukur, merasa bangga karena mungkin kedepannya kita inilah yang menjadi tiang fondasi dari aliansi. Saya analisa dari awal perjalanan aliansi sampai sekarang ini, aliansi itu sangat kuat dari ancaman eksternal. Jadi kita beberapa kali kan coba digoyang dari eksternal, tapi kita kuat karena kita solid. Nah, tapi apa yang kita dapat? Kalau yang kita dapat adalah semata-mata hanya validasi dari orang, nggak perlu. Jadi maksudnya kalau validasi dari orang, oh si Udayan hebat ya, di aliansi itu berbuat begini-begini itu nggak penting. Kita di sini juga bukan untuk cari panggung, tapi yang kita inginkan adalah lillahi ta'ala, agar apa? Agar yang penting keluarga masyarakat sehat, masyarakat merasa terbantu dengan adanya kita. Timbal baliknya adalah mereka mendoakan kita, itu udah luar biasa. Jadi dari awal ketika kita nanti mau mengajak orang, gimana caranya supaya mereka terbuka pikirannya, bergabung dengan kita. Tapi kalau mau bergabung nggak apa-apa. Yang penting satu, lu nggak akan dapat apa-apa dari sini. Nggak akan dapat benefit apa-apa dari sini, keuntungan apa-apa secara material. Tapi yang lu dapatkan adalah apa? Lu dapat ilmu. Kalau mau diuangkan, ilmu yang kita dapat nih, yang dipelajari dari UPAI mahal. Ilmu yang kita dapat tuh mahal, benar mahal. 1 jam pelajaran sekian, ratusan ribu gitu. Sampai teman-teman tuh bisa membekam itu udah luar biasa. Nah, benefitnya itu nanti ketika teman-teman akhirnya bisa buka praktek sendiri, terus kemudian ke depan itu nanti kita dipanggil orang secara grup, itu benefitnya di situ nanti kita rasakan. Tapi sekarang ini kita coba dulu untuk membangun diri sendiri, kita coba dulu untuk membangun teman-teman yang lain yang mau ikut bergabung. Kemudian yang perlu dievaluasi lagi adalah acara bekam gratis itu, acara bekam sosial itu adalah kalau dianalogikan adalah manggung. Jadi pelatihan itu adalah kita latihan ngeband. Jadi kita latihan terus. Ujungnya adalah supaya kita mahir. Manggung itu urusan belakangan. Kalau lu udah latihan udah bagus, lu manggung pasti bagus. Gitu. Mental lu udah teruji di sini, lu tinggal manggung. Jadi maksud gua adalah kita nggak usah memperbanyak bekam dulu nih. Jadi sebulan sekali kalau menurut saya terlalu cepat waktunya, jeda waktunya. Kita baru istirahat, 2 minggu kemudian kita udah bicara kita mau bekam gratis di mana. Terlalu cepat. Justru yang harus diefektifkan adalah kelasnya. Gitu. Karena apa tadi? Kalau latihan kita sering latihan, panggung mau urusan belakangan.
kita bisa bikinin panggung itu di mana aja. Tapi teman-teman udah betul-betul ahli nih. Kan teman-teman begitu dapat pelatihan pertama, naik pelatihan yang kedua. Yang digurui oleh Upay. Kemudian teman-teman kan ngasih pembelajaran ke bawah, itu yang belum jalan kalau saya lihat. Gitu. Jadi kalau menurut saya nggak begitu penting bekam gratisnya. Yang penting adalah kelasnya. Karena apa? Di kelasnya itulah kita terbangun. Kalau masyarakat nih, grafiknya, kalau kita lihat, semakin kita sering melakukan bekam, orang semakin banyak nih. Tapi kemampuan kita nggak naik. Malah bisa dibilang kemampuan kita, orang-orang kita turun semua. Personil kita turun, yang mau ngebekam. Kemampuan kita ya begitu-begitu aja, nggak naik-naik. Emang masyarakat tetap naik, karena apa? Gratis. Karena gratis. Itu logikanya di situ. Jadi kemudian dari sisi pendonaturan, selama ini kan memang kalau bisa dibilang saya nggak terlalu banyak berkontribusi, gitu ya. Jadi saya merasa bersalah juga nggak terlalu banyak berkontribusi di sini. Ini yang paling banyak berkontribusi, gitu. Tercampur lagi dengan permasalahan podcast divisi yang lain, harus ngatur. Jadi kemudian kerjasama kita, ketika kita mau bikin satu kegiatan, seharusnya bukannya kita ditanya, lu bikin ini dong, enggak. Kita seharusnya menanyakan, apalagi yang kurang. Misalnya spanduk nih, oke, apalagi yang kurang? Surat. Oke, gue yang bikinin suratnya nih. Jangan suratnya itu tertutup kepada satu orang. Bikin surat aja yang tertutup kepada satu orang. Harus semua masing-masing punya, apa sih yang bisa gue lakukan? Nah, tapi ini kita kembali kepada teman-teman. Kalau memang kita sama-sama ingin ini aliansi maju terus, ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yang pertama adalah capek. Siap capek nggak? Siap terbuang nggak waktu kita? Gitu. Itu aja. Ini kembali ke teman-teman semua. Kalau untuk saya sama Upay, ini pahitnya nih. Aliansi harus bubar karena ketidaksiapan kita, nggak masalah, gitu ya. Paling orang-orang ledekin gue nih, gitu kan. Akan cuma segitu doang yang lu bikin, tapi nggak masalah. Artinya kenapa? Ya dia harus paham bahwa untuk membangun suatu organisasi yang solid itu susah. Bayangin, kita nggak ada dana dari mana-mana. Kita nggak minta dari warga, nggak minta dari RT, nggak minta dari PAM. Kita kembalikan untuk warga kok. Tapi ini kembali lagi ke aliansi. Artinya monggo kalau teman-teman siap untuk melanjutkan ini aliansi dengan cuma hanya kita nih, segelintir orang, ayo, saya siap kapan aja, kapanpun untuk bantu teman-teman. Nah, itu usulan dari saya. Yang perlu digarisbawahi adalah kalau memang kita siap untuk maju bareng-bareng, konsekuensinya adalah capek, udah pasti. Satukan hati. Iya, kemudian satukan hati. Kemudian yang berikutnya, kalau saya usulkan jangan setiap bulan kita melakukan bekam gratis, tapi kelasnya yang dipatenin. Tiap bulan tuh harus ada orang, itu yang harus dipatenin. Minimum setiap minggunya tuh kita ada pelatihan kelas. Jadi setiap malam minggu atau malam Senin, dengan begitu kan kita dapat terapis banyak. Walaupun cuma satu nggak apa-apa, terus dari mana, dari luar tuh nggak apa-apa. Kita ajarin. Dengan begitu tetap, tapi poin-poin pokoknya, struktur utamanya tetap dari RW 1. Iya, nggak apa-apa. Kalau emang teman-teman siap, ini kita hanya segelintir loh. Dari sekian ratus orang warga RW 01, cuma kita yang peduli nih, gitu. Tapi sekali lagi, kita nggak ada benefit apa-apa. Yakin deh lu bantu warga nih, lu tulus, pasti ada balikannya buat lu, pasti. Nggak mungkin enggak. Benefitnya minimal ngurangi dosa. Paling itu. Masing-masing kita punya dosa banyak. Bener, ngurangin dosa, kita berbuat itu. Siapa tahu dosa kita berkurang. Min. Itu aja benefitnya. Itu kira-kira teman-teman. Ini kalau benefitnya tuh pada saat kita sudah belajar, kita akan agak jarang ini waktu untuk bekam gratisnya. Otomatis mereka kan yang sudah pernah berbekam nyari nih,
wah enak nih, siapa nih dia mau senang, datang ke Mas Sugeng, datang ke Mbak Tias, kan ada benefit sedikit. Ya, kalau ke rumah masing-masing ada benefit. Bisa, tapi kalau itu nanti akan dibicarakan kemudian karena begini. Sementara ini untuk membekam itu pakai alatnya siapa? Masih pakai alatnya aliansi. Alat aliansi. Alat aliansi. Nah, oke. Teman-teman harus jujur. Ketika misalnya mendapatkan pasien, ada yang dibayarkan ke teman-teman, masukkanlah itu sekian untuk kasnya aliansi. Memang sudah dijalani. Nah, itu bagus. Gak apa-apa, nggak masalah. Karena memang harus bisa mencari benefit sendiri-sendiri. Gitu. Kalau untuk secara aliansi kita tidak mencari benefit ya. Jadi gitu kira-kira teman-teman, izin Mas Basuki. Harapan saya sih kita tetap berjalan terus, kita semangat terus. Semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri yang terbaik seperti apa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muter aja. Silakan. Lanjut aja muter semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya apa yang disampaikan ke Mas Leo itu memang banyak baiknya. Kenapa? Karena memang dengan kita fokus utama itu nantinya di kelas, kita akan nambah personil sedikit kita tambah personil, walaupun itu nanti dari luar kan tetap akan menarik perhatian dari lingkungan, khususnya RW 1. Kenapa orang lain mau, kenapa kok orang RW 1 kurang? Dengan banyaknya personil nanti dari luar, itu kan efeknya nanti ke mereka kan, mereka bisa ngerasain sendiri. Dan sedikit banyaknya kalau sudah mulai dapat kulit dari berbekam itu, insya Allah ada aja rezekinya, ada aja tambahan. Minimum kita buat keluarga kita, buat kita itu udah bisa ngasih perawatan yang terbaik lah menurut yang kita bisa gitu. Kalau dari aku fokusnya tetap harus ke kelas dulu, nanti untuk jeda waktu bekam gratisnya itu mau dibikin 2 bulan, mau dibikin 3 bulan nggak masalah. Yang penting setiap malam minggu atau malam Senin kita ada kelas, kita ramein terus. Dengan begitu insya Allah dibuka juga info-info itu buat keluar, jadi nggak semuanya ke dalam RW 01, enggak. Kita udah buka aja semuanya buat keluar, dengan semakin banyak terapis nanti yang belajar dari luar, tetap prakteknya di RW 01. Tetap yang diuntungkan nanti kedepannya juga RW 01 warganya gitu. Dari aku seperti itu aja. Masih Mas Bip belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau saya bicara organisasinya, luasnya. Jadi setelah kemarin pengukuhan, saya mau setiap divisi itu punya program kerja masing-masing. Ya, jadi dari BBM dia punya konsepnya seperti apa, ya dia membuat. Nah, dari UMKM gitu, dari bank sampah begitu. Nanti dia punya meeting kecil. Nah, meeting kecil itu yang akan setelah dia udah matang diajukan ke floor. Contoh, misalnya bank sampah ada kendala di tempat, ya memang kalau belum memungkinkan, ya kita nggak jalan dulu. Tapi divisi-divisi yang tidak berjalan membantu divisi-divisi yang berjalan. Satu itu, ya. Nah, kedua kelas. Ya, kita bicara kelas ini itu benar kata Bang Leo, yang kita fokusin tuh kelasnya, kata Bang Nano yang kita fokusin kelasnya. Nah, kelas itu kalau saya maunya jangan cuma kelas bekam. Jadi kelas bekam itu kan permintaan yang awalnya adalah rencana kita awal kelas angkatan pertama ngajar ke angkatan kedua gitu. Ini harus jalan nih. Ya. Nah, terus bagaimana ujungnya, yaitu kelas trainer. Jadi siapa yang nanti nih mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat dari gua, ini namanya kelas trainer.
train to trainer. Nah, jadi di sini nanti semua yang udah jadi guru, nah ini gue punya asesmen, gue punya ujian khusus yang saya kasih kemarin ke anak-anak ini baru cuma kulit. Nah, Bang Nano kemarin lihatnya aslinya. Itu artinya gini, kalau nanti kalian semua ngeliat saya praktek, baru paham, oh ternyata yang dikasih sama tabib tuh ini cuma di kulit. Yang dicari jangan acaranya, yang dicari ilmunya, kuasain ilmunya gitu, sampai lu bisa benar-benar mendiagnosa orang tanpa orang itu meminta gitu. Artinya ngelihat, oh Mas Basuki nih, kita udah tahu nih bayangannya. Nah ini kita ngomongin ilmunya. Nah, terus kelas itu selain kelas trainer dari Bekam nih, pokoknya terakhir itu ada kelas trainer. Siapa nanti yang akan mendapat sertifikat dari gua? Artinya gue ngasih ijazah enggak, nih dari sekian banyak orang kalau nggak berlomba yang gue tes itu dan dia nggak lulus ya gue katakan nggak lulus gitu. Jadi jangan mentang-mentang lu bisa Bekam terus lu belum jadi murid gua gitu kan, belum jadi murid gua, tapi sampai lu punya sertifikat dari gua akuin nah itu ilmu yang asli. Nah, nanti ilmu tinggi gua namanya itu yang gue ciptain sendiri, sinergi aplikatif. Jadi dari beberapa metode. Nah, kalau Bekam ini namanya aplikatif. Setiap metode itu mempunyai aplikatif. Jadi Bekam itu bukan cuma didarain semua. Nah, kemarin kan udah gue ajarin tuh. Bukan cuma, nah ini namanya Bekam aplikatif. Nah, kalau sinergi aplikatif, beberapa metode mensinergikan. Nah, tapi setiap metode ini punya aplikatifnya masing-masing. Gitu. Misalnya lintah ada aplikatifnya ini. Nah, itu ilmu lah kita ngobrol. Ya. Nah, yang saya harapkan adalah orang di kelas ini nih, kalian di kelas nih jangan berprioritas sama acaranya. Benar kata Bang Leo, jangan acaranya. Tapi ilmunya belum lo ambil nih, gitu. Yang gua kasih baru kitab berapa? Gitu. Ketiga. Itu baru kitab faktor penyakit. Itu juga faktor penyakit baru setengah. Ini penyakit dari luar. Panas, dingin ya kan, belum penyakit dari dalam tentang emosi. Nah kalau udah emosi ini, oke, gue kasih gambaran sedikit. Emosi ini dari organ dalam. Makanya semua peneliti bahwa penyakit itu dihasilkan dari tingkat apa? Pikiran, organ dalam kita nih, emosi. Dari emosi kita, bukan dari makanan. Dari emosi. Lu punya dendam sama orang, nah ini bisa menjadi penyakit. Liver sukanya marah-marah. Orang kalau penyakit lambung udah pasti dia kalau sakit, aduh udah parah nih lambungnya, pasti dia ingatnya apa? Mati. Pak, umur bapak tinggal dikit lagi nih begini. Pasti. Karena setiap organ itu punya kecenderungan masing-masing. Kayak orang terlalu takut itu apa? Ginjal. Makanya ada yang nama olahraga adrenalin. Berarti ginjalnya nih. Makanya orang suka jalan takut, oh itu ginjalnya parah loh. Bro, ginjalnya. Nah itu nanti tuh, nah ini baru kitab ketiga pun baru di kulit tuh. Makanya yang gue harap lo semua belajar tuh sampai lulus, sampai jadi master. Jangan cuma di situ doang, gitu. Oke, itu dari kelas. Nah, kelas itu bukan cuma kelas Bekam yang gue mau. Ini kan kita tadi udah ngomongin kelas Bekam nih sampai TFT kan. Nah, terakhirnya kelas setiap minggu itu kayak podcast. Ini ada nanti kelas editing, kelas kameramen. Jadi podcast ini ada kameramen, ada editing, ada sutradaranya, ada hostnya, presenter. Ini ada kelas-kelasnya. Jadi jangan presenter itu pengen megang kamera, jangan. Gitu. Harus dibagi-bagi. Kayak gue sering, Hendra lu jangan pegang kamera. Karena lu pelajarin tentang public speaking, grooming, yang kayak gitu-gitu kan, two-way communication, intermediate, semua lu pelajarin kayak gitu-gitu. Cara bicara. Maksud gue itu. Nanti kameramen ada lagi. Ya kan? Teknik shoot, kameramen improvement, terus escape, semua banyak, view angle semua. Belum nanti dari warna ini, wah itu artinya ilmu di sini banyak yang mau gue tuangin, cuman kan pelan-pelan. Nah, mau gue podcast tuh kemarin gitu, lu diriin kelas kan gue selalu bilang, lu bikin kelas gitu. Jangan terpatok, lu bisa ngomong, lu jangan jadi seperti gue, jangan. Maksud gue gini, Pir, lu kameramen ya, lu pelajarin tentang kameramen. Zoom in, zoom out, fade in, fade out, semua lu pelajarin dulu. Terus
bagaimana menentukan fokus di kamera, bagaimana lu bikin skrip, ini yang lu pelajarin. Nah, kalau si Somplak sendiri belajar tentang presenter, cara bicara, pembawaan dia, groomingnya, ini gitu. Kalau dia nggak menghilangkan karakter dia lucu, ya nggak apa-apa lucu. Itu karakter. Nah, lalu UMKM itu kan butuh juga, misalnya kayak ini Dewi ini nih, kemarin gue liat bikin kelas ini tentang apa, kue bolu misalnya. Nah, itu kan akhirnya jadi UMKM. Walaupun yang ngisi bukan Mbak Tias gitu. Mbak Tias cuma bikin program, nanti kita cari orangnya, misalnya siapa yang bisa bikin PMP, kita bikin PMP. Betul. Kayak gitu. Cakep. Jadi setiap minggu itu kita punya program-program kelas itu, dan kita pampang ke pamflet, siapa yang mau belajar silahkan belajar gitu. Jadi kita ngebangunnya jangan dibekam mulu nih. Saat ini lu keasikan dibekam lu, karena bekam ini emang jadi primadona, tapi nggak begitu juga. Sebenarnya aliansi kalau mau dihidupin semua itu hidup gitu. Jadi mau gua semua divisi punya konsep itu. Kalau misalnya bank sampah mau bikin kelas, bikin sedekah sampah, bikin ya tentang apa, penyuluhan tentang sampah kan bisa. Sampah plastik begini, ini begini. Nah, berarti ada ilmunya di situ yang harus lo korek gitu kan, yang harus lo pelajarin kayak gitu. Jadi semuanya tuh punya konsep, bisa bikin kelasnya hidupin. Kalau tiap minggu itu ada kelas, gua rasa bekam itu bukan jadi primadona lagi. Ngerti gak? Yang gua mau itu. Jadi yang gua mau tuh semuanya hidup, semua lini hidup, semua divisi hidup. Yang gua mau kayak gitu. Jadi jangan cuma ngandelin bekam. Ya, pokoknya itulah. Jadi kalau yang gua mau tuh semua divisi itu hidup, dan semua divisi itu punya KSB-nya itu dulu. Nanti masalah kelasnya gimana, Bib? Yuk kita rembukin bareng-bareng. Makanya lu punya konsep dulu. Nah gitu, jadi nanti program kerjanya jelas tuh mau arahnya kemana. Kan gampang kalau bikin kelas, nggak perlu dana banyak dong. Ya kan, yang dana banyak tuh pas acara. Kan gitu. Iya, benar. Iya kan? Udah sih dari gue itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.